Kemudian, dengan marahnya orang itu bersiap ingin menembak Kim. Kim ketakutan melihat senjata itu ditodongkan tepat di depannya. "Cepatlah," gumam Wang, berharap agar kekuatan Kim segera muncul. Apakah mode pesawatku sungguh telah dinonaktifkan seperti yang dikatakan Wang? Apa aku sungguh memiliki kekuatan super sekarang? Tapi apakah pistol itu sungguh memiliki peluru di dalamnya? Sudah bosan hidup, kau bajigur sialan, teriak orang itu ke Kim dengan menodongkan senjatanya. Presentase kemungkinanku berada dalam mode transisi dan presentase kemungkinan bahwa pistol ini tidak memiliki peluru. Kedua hal tersebut terlintas di kepalaku untuk sejenak, tapi itu tidak masalah lagi sekarang. Tiba-tiba sorot mata Kim berubah. Terlihat ada seberkas sinar muncul di mata Kim. Pria itu terus mengumpat dengan emosinya dan masih menodongkan senjatanya ke Kim. Pria itu terus teriak mengancam Kim. Tetapi tiba-tiba pria itu merapatkan giginya geram. Yang terpenting adalah aku harus mengambil inisiatif terlebih dahulu, pikir Kim dalam benaknya, sembari terlihat Kim mengepalkan tangannya. Dengan cepat, Kim melesat dan menyerang pria itu. Pria itu tak sempat bereaksi. Kemudian, pukulan Kim dengan kuatnya menghantam wajah pria itu. Lalu pria itu pun terhempas akibat pukulan Kim. Terlihat wajah pria itu seperti hilang kesadaran akibat pukulan yang diterimanya. Kim pun terkejut, tak menyangka pukulannya sanggup menghempaskan pria dewasa itu. Senjatanya benaran ada peluru, gumam Kim dalam hatinya. Kemudian tubuh pria itu terjatuh. Wang pun akhirnya mendatangi Kim dengan teleportasinya. "Wah, kau sangat kuat," ucap Wang. "Apanya?" tanya Kim dengan kesal. "Apakah kemampuanmu merupakan tipe kekuatan?" Dasar bajigur sial. Tidak. Kecepatan tinjuanmu tadi juga sangat cepat. Refleksimu juga sangat luar biasa. Jadi kemampuanmu harusnya adalah... "Hei, aku hampir saja mati karenamu," ucap Kim kembali dengan kesalnya ke Wang. "Mati kau!" terdengar teriakan dari pria itu. Sontak Wang dan Kim terkejut melihat ke arah pria itu. Tiba-tiba pria itu menembakkan senjatanya ke Kim. Refleks Kim melindungi dirinya dengan tangan sebagai perisai. Terlihat juga Wang berteleport dengan cepatnya menghindar. Terdengar gemuruh suara tembakan di tempat itu. Sontak mata pria itu terbuka lebar melihat tembakan senjatanya, yang ternyata peluru senjata itu hancur di telapak tangan Kim. Kim masih diam sembari menutup kedua matanya. Tidak lama pria itu pun kehilangan kesadarannya. Lalu peluru itu terjatuh di hadapan Kim. Kim pun terkejut melihat itu. Peluru itu hancur, tidak dapat melukai dirinya. "Bingo!" ucap Wang yang tiba-tiba kembali ke Kim dengan teleportasinya. Scene pun berpindah beberapa hari kemudian setelah kejadian itu. Terlihat di sebuah bangunan kosong. Kim dan Wang telah berada di bangunan kosong tersebut. "Ngomong-ngomong, apa kau sungguh berteleportasi denganku saat kita wajib militer dulu?" tanya Kim ke Wang. "Aku sama sekali tidak dapat mengingatnya. Dan apa aku sungguh mengatakan bahwa tempat itu dingin waktu itu?" "Ya, sepertinya kau sedang mengigau saat itu, sehingga kau tidak dapat mengingat apapun," jawab Wang ke Kim. Kemudian terlihat Wang mengambil sebongkah batu. Lalu Wang menghantam kepala Kim dengan batu itu. Kim pun terkejut. Kepalanya dihantam batu oleh Wang. "Bagaimana?" tanya Wang. Aku masih dapat merasakan bahwa sesuatu baru saja membenturku. Tapi itu tidak sakit sama sekali. Rasanya seperti dihantam dengan bantal saat bermain bantal-bantalan." Saat ini, Kim dan Wang sedang menguji kemampuan yang diperoleh Kim. "Berangkas ini setidaknya memiliki beban 300 kg, ucap Kim. "Makanya benda ini adalah benda yang tepat untuk menguji kemampuanmu." "Kau takut? Apa kau lupa kau bahkan baru saja menahan sebuah peluru yang ditembakkan oleh Yakuza?"
Ucap Wang. Kau benar, aku bahkan menahan sebuah peluru. Tapi, apa hubungannya dengan ini? Ucap Kim bertanya, sembari menoleh ke Wang. Coba saja, apa kau lupa? Kau bahkan juga membuat Yakuza itu terpental jauh. Ucap Wang kembali. Ah, kalau begitu aku akan mencobanya. Ucap Kim sembari bersiap. Kemudian memukul berangkas besi itu. Dan benar, berangkas besi itu yang seberat 300 kg terhempas akibat pukulan Kim. Sontak seketika, Wang dan Kim terkejut tak menyangka. Dari uji coba ini dan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemampuanmu membuatmu memiliki pertahanan yang absolut, yang bahkan dapat menahan sebuah peluru, dan juga kekuatan yang sangat kuat, yang bahkan dapat membuat sebuah berangkas baja terpental jauh dengan satu pukulan. Dengan kata lain, kau sungguh adalah monster. Ucap Wang ke Kim. Aku adalah manusia super sekarang, dan aku super duper kuat dalam hal kekuatan, ucap Kim dalam hatinya. Kemudian scene berpindah. Totalnya adalah 10.000 won, tapi tidak ada satupun yang berubah. Meskipun aku memiliki kemampuan super sekarang. Terlihat Kim masih menjadi karyawan paruh waktu di minimarket sebelumnya. Aku masih harus kerja. Perusahaan-perusahaan besar juga tidak mungkin akan merekrutku hanya karena aku memiliki kemampuan ini. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan uang dengan kemampuanku ini? Pikir Kim dalam benaknya sembari melihat HP-nya. Lalu terlihat pintu minimarket Kim terbuka, menandakan ada pelanggan yang datang. Hai monster, sapa Wang, pelanggan minimarket Kim. Terlihat ekspresi wajah Kim menjadi datar setelah mendengar sapaan Wang. Ngomong-ngomong, kenapa kau bekerja sebagai kurir paruh waktu dan lainnya? Terlihat Wang lagi makan sebuah hamburger dari minimarket Kim. Dengan kemampuan teleportasi itu, bukankah kau dapat mengosongkan berangkas David yang ada di New York itu dengan mudah? Ucap Kim. Aku tidak bisa melakukan itu, jawab Wang. Kenapa? Tanya kembali Kim dengan terheran. Kita tidak bisa berlaku seenaknya, hanya karena kita memiliki kemampuan untuk itu, jawab Wang dengan raut wajah sedikit murung. Ah, kau benar. Itu masuk akal. Apa-apaan dengannya? Aku tidak menyangka dia memiliki rasa keadilan yang tinggi, gumam Kim. Dan juga aku menghasilkan cukup uang dengan bekerja sebagai kurir. Aku dapat mengantar banyak pesanan dan paket dalam waktu yang singkat, dan aku juga tidak membutuhkan uang bensin. Selain itu, aku biasanya juga membeli produk impor terkenal dan menjualnya di pasar dagang. Intinya, aku sudah cukup kaya saat ini, jelas Wang ke Kim. Dibandingkan denganmu, kemampuanku sangat tidak berguna. Apa maksudmu tidak berguna? Dengan tingkat kekuatanmu itu, kau dapat menjadi seperti para superhero yang ada di film-film, mengalahkan para penjahat dan lain-lainnya, ucap Wang. Para penjahat? Cih, aku juga tidak melakukannya. Jadi untuk apa aku melakukan hal itu? Tapi selain menjadi kurir, tidakkah kau memiliki hal lain yang ingin kau lakukan dengan kemampuan teleportasimu itu? Ucap Kim. Hal lain yang ingin aku lakukan? Aku ingin ke bulan, jawab Wang. Apa? Ucap Kim sembari heran mendengar Wang. Memang benar bahwa kemampuanku dapat membuatku pergi kemana saja di dunia ini, asalkan aku pernah melihat dan atau mengunjungi tempat tersebut. Namun aku tidak dapat pergi ke bulan meskipun aku dapat melihatnya dengan sangat jelas, ucap Wang sembari memandang bulan dari dalam minimarket Kim. Mungkin karena aku tahu bahwa bulan berada di tempat yang sangat jauh, meskipun ia terlihat besar dari sini. Pada akhirnya, itu mungkin adalah batasan dari pikiranku, jelas Wang ke Kim. Batasan pikiranmu? Orang yang mampu melakukan teleportasi sepertimu memiliki batasan pikiran juga. Ya, aku ternyata juga ada. Bagimu, tentu saja kemampuanku di luar akal sehat. Tapi bagiku, teleportasi hanyalah sebuah realitas. Namun,
Jika sesuatu yang berbeda di luar akal sehatku terjadi, maka siapa tahu, mungkin saja itu akan memungkinkanku untuk berteleportasi ke bulan, ucap Wang. Untuk sesuatu berada di luar akal sehatmu, itu pasti harus merupakan sesuatu yang sangat absurd, ucap Kim kembali. Ya, siapa tahu. Mungkin saja kau yang akan membuatnya terjadi kelak, ucap Wang kembali ke Kim. Kau sungguh aneh, bro. Oh, ada pelanggan datang. Tunggu aku sebentar, ucap Kim. Kemudian Wang melihat Kim kembali ke meja kasirnya. Terlihat pelanggan itu membeli sebungkus rokok. Kemudian terlihat juga kondisi pengunjung itu sedikit babak belur. Apa Anda masih membutuhkan hal lain? Tanya Kim. Ah, tidak. Aku akan keluar sebentar lagi. Aku hanya sedikit lelah, ucap pengunjung itu dengan murung. Ada apa dengan pria ini? Dia terlihat seperti baru saja dipukuli. Apa dia sedang dalam masalah? Pikir Kim sembari melihat pria itu. Setelah itu, pintu minimarket kembali terbuka. Selamat dah. Tiba-tiba perkataan Kim terhenti melihat pengunjung baru yang datang. Direktur, ucap pria yang di depan meja kasir Kim dengan terkejut. Inilah sosok direktur dari pria yang membeli rokok tadi. Aku menyuruhmu untuk membeli rokok. Apa yang kau lakukan bengong di sini? Tidak, aku baru saja selesai, ucap pria itu dengan rasa takut. Kemudian direktur itu mengangkat salah satu kakinya ke arah pria itu. Lalu dengan kuat menendang bagian perut pria itu. Kejadian itu disaksikan Kim dan Wang juga melihatnya, yang juga ada di minimarket itu. Kemudian pria itu terjatuh di hadapan direktur itu. Apa kau tidak tahu, aku tidak suka menunggu, ucap direktur sembari menginjak-injak pria itu. Tolong maafkan aku, ucap pria itu sembari menahan penindasan itu. Berhenti, teriak Kim, yang tiba-tiba menghentikan tindakan dari direktur muda itu.